Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadli Januar, absen 13, kelas 12 PS 4. Saya akan mempresentasikan materi biologi tentang fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan. Fotosintesis membutuhkan cahaya, air, dan karbon dioksida. Kapan terjadinya fotosintesis? Proses fotosintesis terjadi ketika klorofil di daun menangkap cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula dan oksigen. Apa yang dimaksud reaksi terang dan reaksi gelap fotosintesis, serta perbedaan kedua reaksi tersebut? Reaksi terang merupakan reaksi fotosintesis yang memerlukan cahaya. Reaksi terang terjadi di tilakoid, yaitu struktur cakram yang terbentuk dari pelipatan membran dalam kloroplas. Reaksi gelap merupakan reaksi lanjutan dari reaksi terang dalam proses fotosintesis. Reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya dan terjadi bagian kloroplas yang disebut stroma. Perbedaan antara reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang meliputi membutuhkan cahaya, tempatnya di membran tilakoid, bahannya klorofil, cahaya, dan air. Reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya, tempatnya di stoma, menghasilkan glukosa. Proses tahapan terjadinya fotofosforilasi siklik dan non-siklik pada reaksi terang fotosintesis. Pada fotofosforilasi siklik melibatkan fotosisme 1 atau P700 saja. Berikut prosesnya. 1. Elektron yang telah berada di fotosistem 1 akan bergerak dan ditangkap oleh aseptor primer. 2. Elektron dari aseptor primer bergerak kembali menuju aseptor ferredoksin, kemudian menuju sitokrom B6F. Dilanjutkan ke plastosionin dan kembali lagi ke fotosistem 1. Proses tersebut berlangsung secara berulang-ulang. Pada saat perjalanan tersebut menghasilkan ATP. Fotofosforilasi non-siklik. 1. Diawali dengan peristiwa fotolisis air. 2. Elektron ditangkap oleh fotosistem 2 atau P680. 3. Elektron bergerak kemudian ditangkap oleh aseptor primer. Kemudian elektron bergerak lagi dan melewati aseptor-aseptor yang yaitu plastoquinon, sitokrom B6F, plastosianin, dan sampai ke fotosistem 1 atau P700. Perjalanan elektron melalui aseptor-aseptor tersebut menghasilkan energi atau ATP. 4. Sesampainya di fotosistem 1, elektron akan bergerak dan ditangkap oleh aseptor primer. Selanjutnya akan melewati aseptor ferredoksin. Yang terakhir, perjalanan terakhir elektron akan bereaksi dengan molekul 2H plus dan NADPH plus membentuk NADPH2. Perbedaan reaksi terang fotofosforilasi siklik dan non-siklik. Tempat terjadinya. Fotofosforilasi siklik terjadi pada membran tilakoid, pada kloroplas yang terisolasi, dan juga bakteri fotosintetik atau bakteri yang membuat makanannya sendiri. Sedangkan fotofosforilasi non-siklik terjadi pada Cyanobacteria, alga, dan tumbuhan hijau. Reaksi fotosintesis yang terlibat. Fotofosforilasi siklik hanya melibatkan fotosistem 1 atau P700 dan tidak digunakan saat fotosistem 2 atau P680. Pada fosforilasi siklik, fotosistem 1 adalah donor sekaligus aseptor elektron. Sedangkan fotofosforilasi non-siklik digunakan dalam fotosistem 1 atau P700 dan fotosistem 2 atau P680. Pada fotofosforilasi non-siklik, P680 adalah donor elektron dengan NADP plus, sedangkan aseptor akhir. Tahapan reaksi gelap fotosintetis. Proses ini berlangsung di dalam stroma. Pada proses ini terjadi pembentukan glukosa dengan menggunakan energi dari reaksi terang. Reaksi gelap disebut siklus Kelvin, terdiri dari 3 tahap.
yaitu karboksilasi, reduksi, dan regenerasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. 1. Konsentrasi karbon dioksida. Bagi tumbuhan, karbon dioksida memiliki peranan penting dalam mempercepat proses fotosintesis. 2. Air. Air berguna untuk proses transpirasi bagi tumbuhan. 3. Cahaya. Cahaya yang dibutuhkan tumbuhan tergantung dari intensitas cahaya, panjang gelombang cahaya, dan lama penyinaran. 4. Unsur hara. Unsur hara berfungsi sebagai metabolisme dalam tumbuhan. 5. Klorofil. Berfungsi sebagai katalisator dalam proses fotosintesis. Selesai. Terima kasih.